adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama Kakak Velia hari ini di hari Bia minggu ini. Sekarang seperti biasa sebelum mulai Bia kita mau berdoa dulu. Kita mau pejamkan mata kita dan kita mau lipat kedua tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari semalam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, siapa nih yang udah mandi? Siapa yang udah sarapan, ayo? Kalau udah mandi, udah sarapan, berarti harus lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Oke, untuk lagu yang pertama ini kita akan nyanyi lagu Ada Orang Buta. Adik-adik udah pernah denger belum lagunya? Kalau belum pernah, dengerin kakak dulu. Lalu kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari, Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari, Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, untuk lagu yang kedua ini adik-adik pasti udah nggak bingung lagi karena udah sering banget nyanyiin. Lagu itu adalah Aku Bahagia, Bahagia. Pernah tahu dong? Oke, nyanyi bareng-bareng sama Kak Velia ya. 1, 2, 3. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Oke, sekian ya adik untuk pujian hari ini. Kalau gitu kita mau duduk yang rapi. Kita membuka kedua telinga kita supaya bisa lebih fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby di sini. Oke, adik-adik, hari ini akan bawain kisah tentang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat di kolam yang namanya Betseda. Jadi ketika waktu itu Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betseda. Jadi bentuk kolamnya itu adik-adik ya, biar adik-adik kebayang. Jadi ada kolam di tengah-tengah. Nah di sampingnya itu ada kayak semacam ruangan-ruangan. Jadi ada kolam di tengah, terus ada kayak ruangan-ruangan di sampingnya.
Nah, ruangan-ruangan itu full dengan banyak orang sakit di sana. Kenapa banyak orang sakit di sana? Karena dulu di kolam itu dipercaya kalau ketika ada goncangan air dan orang sakit itu nyemplung ke dalam kolam itu, maka dipercaya mau sakitnya apapun juga itu akan sembuh. Makanya banyak orang sakit yang ngantri di sana untuk menunggu goncangannya itu. Nah, waktu Tuhan Yesus ke sana, dia ada melihat ada seorang yang sudah terbaring lama di Bethesda itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus nyamperin ke orang itu, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus nanya. Orang itu jawab, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara itu, ketika aku mau menuju kolam itu, orang lain udah keburu untuk mendahului aku. Nah, kata Tuhan Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga, orang itu langsung bisa berjalan dan bisa mengangkat tilamnya. Nah, pada hari itu sehat, orang itu sembuh, dan Tuhan Yesus melakukan mukjizat, itu adalah pada hari Sabat. Sehingga orang-orang Farisi di sekitar itu mulai ngomongin kayak, siapa yang kok kamu bisa sembuh? Siapa yang sembuhin kamu? Lalu pada saat itu orang itu pun dia belum tahu itu Tuhan Yesus. Jadi orang itu cuma menjawab, ya saya tidak tahu gitu. Dan ketika akhirnya ketika orang itu mau menunjuk lagi ke Tuhan Yesus udah keburu hilang. Jadi orang Farisi nggak tahu. Nah, pada akhirnya setelah itu orang itu ketemu lagi sama Tuhan Yesus di Bait Allah. Nah, pas di Bait Allah itulah orang itu baru tahu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, sejak dari Bait Allah itu, orang itu pun mulai menceritakan ke orang-orang bahwa ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira itu kisahnya hari ini. Apa sih adik-adik yang bisa ditangkap dari kisah hari ini? Oke, kakak kasih clue ya. Jadi, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita ada pengharapan sekecil pun, apapun itu yang kita harapkan kepada Tuhan Yesus, yang penting kita berharap, kita beriman, itu bisa terjadi. Oke, asal itu baik adanya dan asal memang waktunya kalau adik-adik untuk menerima pengharapan itu akan terjadi kepada adik-adik, meskipun kayaknya itu kayaknya nggak mungkin banget ya. Tapi kalau misalnya itu bisa, tidak ada yang mustahil yang dapat dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Oke adik-adik? Oke adik-adik, itu kisah hari ini. Semoga adik-adik semua selalu sehat. Semoga juga adik-adik semua selalu bahagia dan selalu senang ya dalam menghadapi hari-hari adik-adik. Dadah! Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita kembali ya mau melakukan kreativitas bersama. Nah adik-adik, seperti biasa kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama gambar, link deskripsinya ada di bawah ya. Lalu kita siapin juga pensil warna, oke? Kalau udah kita warnain ya sama-sama gambarnya. Nah adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Nah adik-adik,
Kakak mau nanya tadi ini kolam apa? Yang udah dengerin firmannya? Betul, kolam Betsaida ya. Nah, ini Tuhan Yesus, dan ini adalah orang yang tadi lumpuh lah disembuhkan dan dia bisa berjalan kembali. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih, dari firman udah dengerin firman, udah bikin kreativitas. Nah, apa sih yang bisa didapat dari cerita hari ini, adik-adik? Betul ya. Nih, kalau misalnya adik-adik berdoa, berharap sama Tuhan, kadang mungkin nggak dikabulkan gitu saat itu juga. Kadang butuh proses ya adik-adik ya. Tapi kalau misalnya kita senantiasa percaya, senantiasa berdoa kepada Tuhan, pasti kita pasti suatu saat nanti kalau emang berkenan Tuhan akan mengabulkan permohonan kita ya adik-adik. Oke, nah adik-adik, sekarang kita udah selesai nih bikin kreativitasnya juga. Sekarang kita doa penutup dulu ya adik-adik, ikutin kakak ya sama-sama. Pejamkan matanya, lipat kedua tangannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan bimbingan-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa terus berharap kepadamu dan percaya kepadamu dan tidak putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya Bina Imannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.